Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wa ya ayyatuhal hadirah, marilah setinggi sanjung dan sedalam puji kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rabb kita, dialah Tuhan semesta alam ini. Mari kita berselawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Semoga kita dan saudara-saudara kita tetap istiqamah di dalam melaksanakan ajaran agama yang dibawanya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, para mahasiswa yang saya sayangi dan saudara-saudaraku sekalian, para hadirin. Setelah sholat zuhur ini kita sama-sama bertaklim yang seharusnya Bapak Dr. Akmal Tarigan memberikan tausiah kepada kita, tapi kemudian beliau dalam satu lain hal tidak sempat bersama kita pada hari ini. Atas kesepakatan saya sekadar menggantikan beliau. Kalau mobil ini saya ini ban serap lah, kurang lebih seperti itu. Biasanya ban serap itu tidak kuat, dia tidak tangguh, karena dia hanya menghantar mobil itu ke tempat bengkel terdekat untuk mengganti ban baru. Jadi tidak banyak diharapkan pada pertemuan ini. Namun para hadirin sekalian, tetap saja kepada bagaimana sesungguhnya gairah kita untuk berada memasuki wilayah Islam itu secara totalitas, itu sebetulnya. Jadi apapun yang kita lakukan di masjid ini, apapun yang kita lakukan pada ceramah-ceramah, pada diskusi keislaman, pada tausiah-tausiah, itu tidak lain sesungguhnya untuk menghantar kita kepada suatu kondisi kepribadian kita untuk hidup pada Islam itu secara total. Sesungguhnya juga Islam mengatakan, Al-Quran mengatakan, udkhulu fis-silmi kaffah. Selamilah Islam itu, masuklah kepada Islam itu secara totalitas. Jadi tidak kepingan-kepingan, apalagi kemudian kalau pilah-pilah, pilih-pilih, itu semakin tidak diridhoi Islam itu. Yang mudah kita kerjakan, yang cocok, yang beruntung. Tapi kalau sekiranya ada tantangan, ada kerugian, itu kita tinggalkan. Tidak begitulah Islam itu. Islam itu dengan lenturnya datang kepada kita untuk membawa dan mengajak kita kepada sebuah kedamaian, dan tidak memilih dan memilih apapun dalam ajaran Islam itu. Para hadirin sekalian, saya mencoba sedikit mendudukkan masalahnya sajalah dulu ya. Ini
Kajiannya memang sedikit agak serius dan panjang, tapi tidak saya mau melibatkan diri ke arah itu. Saya lebih kepada sisi peletak dasar saja. Agreement kehidupan kita kepada Islam itu tetap mengacu kepada ayat Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Itu komitmen kita, yaitu, ya Tuhan, aku taat kepadamu. Ya Tuhan, aku taat kepada Rasul-Mu. Dalam keringkasannya sesungguhnya, ya Allah, aku akan patuh kepada kitab-Mu Al-Quran, dan aku juga patuh kepada hadis-hadis Rasul-Mu, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebetulnya sebagai sebuah sumpah sebagai seorang Islam itu. Dia bersumpah untuk taat kepada kitab Al-Quranul Karim, dan dia bersumpah untuk taat kepada ajaran-ajaran hadis Nabi. Tidak ada pilihan lain, para hadirin. Saudara-saudaraku, tidak ada pilihan lain sebagai seorang Muslim. Pernyataan Al-Quran itu harus tunduk kepada Al-Quran dan hadis. Seberapa jauh pesan Islam terhadap itu juga, ini terkait dengan hadis Nabi. Sewaktu terjadi peristiwa Haji Wada' Nabi di Arafah, pada catatan ahli sejarah ada kalimat sumpah ini diucapkan Nabi waktu haji wada' itu, haji terakhir itu. 83 hari lagi kemudian Nabi pun tutup usia, dia wafat. Di Arafah Rasulullah berpidato di hadapan para jamaah haji ketika itu. Salah satu petikan pidatonya berbunyi, taraktu fikum amraini lan tadillu abada in tamassaktum bihima, kitaballahi wa rasulih. Kata Rasulullah, wahai para umatku semua, dimanapun kamu berada, aku tidak meninggalkan apa-apa untuk kamu. Tidak ada harta, tidak ada apapun, cuma yang kutinggalkan kepadamu adalah 2 warisan. Itu berarti kita sebagai ahli waris dan Nabi sebagai pewaris. Warisannya 2 saja, kata Rasul, amroini, 2 warisan. Dari kedua warisan ini, lan tadillu abada in tamassaktum bihima. Pasti di dalam perjalanan hidupmu kamu tidak akan kesasar, kamu tidak akan sesat, kamu tidak akan terkendala dalam hidup. Apapun yang menjadi tujuan dan harapan, kalau kamu berpegang kepada kedua ini, pasti kamu sukses, pasti kamu berhasil, pasti terhindar segala malapetaka itu. Apa itu, kata Rasul? Kitab Allah, atiullah, sejalan dengan kalimat Al-Quran. Kitab Allah bermaksud adalah atiullah, wa sunnati rasulih, atiur rasul, yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi penekanannya adalah sumpah setia bagi seorang muslim adalah untuk tunduk patuh secara totalitas kepada kitabnya Al-Quranul Karim, dan tunduk dan patuh secara totalitas kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari 2 ini, hadis dan kitab ini, maka dimunculkan suatu istilah yang untuk mencakup
pada kedua sumber kehidupan ini, sumber perjalanan hidup ini, dengan ayat Al-Quran yang berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Kata Allah, kamu wahai hamba-hambaku, tidak usah gusar, tidak usah bingung, tidak usah merasa kekurangan. Sudah sempurna tatanan hidupmu kulakukan, kata Allah. Aturan-aturan tata hidupmu di dunia sudah cukup dan sudah sempurna, sudah pas. Malah kata Rasul, dan semua kebutuhan hidupmu secara lahiriah dan secara batiniah juga aku cukupkan. Nikmati nikmat-nikmat Tuhan. Memang rasanya tidak ada yang kurang lagi dalam hidup ini. Apa saja yang mau dibutuhkan dalam hidup sudah cukup sesungguhnya diberikan dan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masalahnya hanya sekadar barangkali kita tidak semua dapatkan, tapi orang lain dapat. Yang kita dapat barangkali orang lain tidak dapat, tapi yang pasti kata Allah sudah cukup. Apa yang dibutuhkan di dalam hidup ini mulai sejak hari ini kata Allah sampai dunia ini kiamat, tidak ada yang kurang lagi. Di kalimat terakhir Allah mengatakan wa raditu lakumul islam madina, maka aku sangat ridho, aku sangat senang, aku sangat bangga, seolah-olah kata Allah kalau Islam itu menjadi anutan hidupmu. Kembali lagi hadirin, saudara-saudaraku sekalian, Islam yang diridhoi Allah, yang disenangi Allah, yang disukai Allah untuk menjadi sikap hidup kita, way of life, sikap hidup kita, Islam yang itu adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, tempat berpijak hidup ini Al-Quran, dan ajaran Al-Quran itu disebut Islam. Itulah kita sekarang berada di dalam. Para hadirin yang terhormat, pertanyaannya adalah apa yang ada di dalam Islam itu? Apa yang disajikan hidup Islam itu untuk kemudian dia lengkap menjadi pedoman kehidupan kita? Apa iya? Apa iya itu? Apa bisa ya? Maka kita mengenal ada ajaran-ajaran Islam yang memang secara keseluruhan dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan ini. Coba kita lihat. Ini sebetulnya kajian ini kajian biasanya ini, tapi lebih kepada penghayatan. Saya itu barangkali. Kalau ini sudah kita pahaminya ini. Tapi kalau penghayatannya barangkali itu yang perlu. Satu, ajaran Islam itu adalah ajaran akidah, ajaran ketuhanan. Ketika kita telusuri persoalan ajaran ketuhanan ini, sebetulnya ini bukan ajaran baru bagi manusia. Bukan ajaran yang dibawa para rasul, disampaikan oleh Allah untuk disampaikan kepada umat. Tidak sekedar itu sebetulnya. Para hadirin sekalian, sebelum lahir secara fitrah, manusia ini sudah diajarkan ajaran akidah itu sesungguhnya. Sudah diajarkan itu. Sebelum lahir manusia secara kodrati, secara fitrah, ajaran akidah ketuhanan ini sudah dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia berada di dalam rahim sebelum lahir, ada dialog
antara roh dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dinyatakan pada surah As-Saff Al-Qur'anul Karim. Ada dinyatakan. Banyak dialog-dialog itu para hadirin. Dialog-dialog itu menjadi azali bagi manusia. Jadi manusia ini punya azali ini, punya ketentuan dari azali. Azali itu seperti ini, para hadirin sekalian. Ketika para sahabat menanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, bagaimana azali itu? Kata Rasulullah, azali itu adalah ketentuan-ketentuan yang sudah tertulis, yang tidak bisa diutak-atik. Itu suatu ketentuan-ketentuan ijrimen manusia dengan Allah Subhanahu wa taala sewaktu mereka di alam roh. Bagaimana itu ya Rasul? Kata sahabat, Rasul katakan begini, di dunia ini, di alam ini, yang mula-mula dijadikan oleh Allah adalah kalam. Belum ada bumi, belum ada matahari, belum ada bulan, belum ada galaksi-galaksi lain, belum ada planet-planet lain, belum ada itu. Yang mula-mula dijadikan adalah kalam. Dalam bahasa kita itu kalam itu alat tulis pena, pulpen, kalam. Sesaat Allah menjadikan kalam itu, maka Allah pun berfirman kepada kalam, uktub, tulislah. Kalam menjawab, ya Allah, apa yang kutulis? Apa yang kutulis? Maka Allah berfirman lagi, wahai kalam, uktub, tulis. Kalam itu tahu mengatakan, ya Allah, apa yang kutulis? Sampai 3 kali. Menurut Nabi, Allah menyatakan itu kepada kalam sebagai ciptaan Allah. Pada kali terakhir, tulislah, kata Allah, apa saja yang akan terjadi di alam ini. Maka para hadirin saudara-saudaraku, bekerjalah kalam itu. Dia pun menulis. Menurut hadis Nabi, semua apa yang kejadian di alam ini tidak ada yang tertinggal yang ditulis oleh pena itu. Sampai kata Rasul, tidak ada satu daun kayu yang kecil pun jatuh ke bumi kecuali sudah tertulis pada tulisan itu. Tulisan itu bernama dikodifikasi dan sekarang itu berada di Lauhul Mahfuz. Tulisan itu berada di Lauhul Mahfuz, semua peristiwa yang akan terjadi di alam ini. Itu jugalah yang ada pada dialog antara ruh dan Allah ketika setiap manusia secara fitrah berada di alam rahim. Salah satu perjanjian itu disebutkan, alastu birabbikum, wahai ruh, percayakah kau bahwa aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Maka ruh menjawab, ya Allah, bala syahidna. Ya Allah, kuakui, kunyatakan hari ini bahwa Engkau adalah Tuhan. Maka tidak berapa lama kemudian lahirlah janin itu ke alam raya ini. Sesungguhnya lagi persoalan ketuhanan bukan persoalan baru, tapi itu adalah persoalan yang sudah melekat pada diri kedirian kita manusia yang merupakan fitrah kehidupan ini. Itu ada pada ajaran Islam yang itu berada pada tingkat tertinggi. Secara ringkas saya hanya ingin menyampaikan kepada kita tentang ketuhanan ini saja. Ketuhanan, akidah, iman dan kepercayaan ini adalah tuntutan terbesar dari ajaran agama ini. Ini adalah tuntunan terbesar dari Al-Quran dan hadis. Yakinilah Allah itu seyakin-yakinnya dan sedalam-dalamnya. Jangan tinggalkan Tuhan itu di dalam diri kita. Itulah akidah itu. Segala aktivitas yang ada kita lakukan dalam keseharian kita,
maka hadirkan Tuhan di situ. Apapun pekerjaan kita sebagai pedagang, kita sebagai guru, kita sebagai pejabat, kita sebagai militer, dan semuanya kegiatan-kegiatan hidup kita ini, maka harus kita hadirkan Allah bersama kita di dalam kegiatan itu. Oleh karenanya para hadirin, mari kita jadikan Tuhan itu di depan kita. Jangan kemudian Allah itu kita letakkan di belakang kita. Kita kadang-kadang meletakkan Tuhan itu di belakang kita. Coba bayangkan, ketika kita berdoa, ya Allah berikan ini, berikan ini, berikan ini, berikan ini dan segalanya, kan seolah-olah Tuhan itu di belakang itu. Kita tidak mengatakan, ya Allah dalam ridhomu aku sekarang berada engkau ada di hadapanku, engkau berada sekarang di depanku, engkau sekarang kutatap wajahmu, maka berikanlah ini kepadaku, ini kepadaku, ini kepadaku. Jarang sekali kita sebutkan seperti itu. Tapi kita selalu memerintah Tuhan untuk memberikan sesuatu kepada kita. Ini artinya apa? Dalam konsep keimanan, dalam teori keimanan, dalam kajian keimanan Islam, sesungguhnya tidak meletakkan Allah di tempatnya dan tidak meyakini Allah sedalam-dalamnya. Jarang kita menempatkan Tuhan itu di hadapan kita. Ketika Tuhan itu kita tempatkan di hadapan kita, tentu akan timbul sesuatu. Ketika kita akan berbuat sesuatu, kita tanya dulu, ya Tuhan, cocok yang kubuat atau tidak? Itu tentu seperti itu. Kalau Tuhan kita letakkan di hadapan kita, bukan kita duluan membuat konsep lalu kemudian kita minta Tuhan menyetujuinya, bukan seperti itu. Para hadirin yang terhormat, inilah barangkali masalah akidah saja seperti sepintas lalu, tapi apa sebetulnya yang ada pada Islam itu sangat banyak, dan insya Allah kalau ada waktu nanti kita berdiskusi lah. Saya hanya membatasi diri pada hal ini saja, apalagi kemudian saya pun penggantinya ini untuk mencukup-cukupkan saja, ya kan. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.